Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu Robina Aspirin Sadania dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Baik, pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran selanjutnya ya. Pelajaran kita hari ini, kita akan memasuki bab yang kelima dengan judul Roh Kudus Membaharui Gereja. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melihat kompetensinya terlebih dahulu ya. Ada 2 kompetensi yang akan kita pelajari atau kita bahas pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar kita yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar pengetahuan. Nah, kedua kompetensi ini kita akan lihat penjabarannya ya. Kita lihat dari kompetensi dasar pengetahuan. Nah, kompetensi dasar pengetahuan yang pertama adalah memahami makna nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Kompetensi dasar pengetahuan yang kedua ialah memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Yang selanjutnya ialah kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar keterampilan yang pertama ialah menyajikan presentase berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Kompetensi dasar keterampilan yang kedua ialah membuat karya yang berkaitan dengan peran Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Nah, itulah dia 2 kompetensi kita ya, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kita akan masuk ke materi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalau bicara Roh Kudus pasti ada yang bertanya nih. Bagaimana ya kita mengetahui tentang Roh Kudus yang membaharui itu? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama ya anak-anak tentang Roh Kudus, perannya dan karyanya dalam kehidupan yang membaharui. Yang pertama kita akan melihat arti dari Roh Kudus dulu ya. Nah, menurut Wikipedia atau ensiklopedia, Roh Kudus itu dalam bahasa Ibrani dengan kata Ruach Hakdos ya. Maaf oleh buku pleset ngomongnya. Dalam bahasa Yunani itu pneuma. Nah, dengan arti kalau dalam Alkitab ya, itu bisa kita baca beberapa bagian dari Alkitab. Kita akan lihat yang pertama itu adalah artinya nafas. Ya, seperti kita bernapas gitu ya. Yang kedua ialah angin. Yang ketiga, daya atau penggerak dalam kehidupan makhluk hidup ya. Keempat, ini bicara sikap atau sifat seseorang. Yang kelima ialah pribadi roh, termasuk Allah dan malaikat. Nah, kita akan lihat nih, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, sebelum naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya ya, dengan janji bahwa Roh Kudus itu akan menolong mereka dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, hal ini terbukti atau digenapi pada hari ke-50 pada saat perayaan Pentakosta. Turunlah Roh Kudus kepada para murid pada saat itu. Nah, kisah ini atau peristiwa ini dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana mereka mengalami pengurapan dari Roh Kudus, turunnya Roh Kudus untuk mereka semuanya. Nah, secara lengkap nanti kita akan baca bersama ya. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 tentang turunnya Roh Kudus atau dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid pada saat itu.
lebih jauh memahami tentang Roh Kudus, maka kita akan melihat lambang-lambang dari Roh Kudus tersebut. Di dalam Alkitab ada banyak gambar atau lambang yang dipakai untuk melambangkan Roh Kudus tersebut. Nah, berikut kita akan melihat beberapa lambang Roh Kudus dan penjelasannya. Yang pertama, ia adalah air. Air sangat kita perlukan ya dalam kehidupan kita setiap hari, karena air merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Maka air itu menunjukkan suatu kehidupan, ya, kehidupan air hidup gitu ya. Itu kita bisa baca dalam kitab Yohanes pasal ayat 14. Kemudian air itu memberikan kesegaran, memberikan kehidupan, ya, memberikan pelepas dahaga ketika kita haus, dan memberikan tenaga baru, semangat baru ketika kita disegarkan oleh air ketika kita meminumnya atau mengkonsumsinya. Lambang yang kedua ialah angin. Angin tidak terlihat ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, dalam hal ini menunjukkan kuasa atau bicara energi ya. Tidak terlihat tapi sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan, seperti angin atau udara dalam kehidupan di bumi ini. Oksigen kita perlukan ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Itu lambang yang kedua. Lambang yang ketiga ialah anggur. Anggur di sini ialah bicara tentang minuman. Ya, kita bukan bicara tentang buah anggur, tetapi minuman. Atau biasanya kalau kita perjamuan kudus itu dipakai. Nah, kita akan lihat lambang Roh Kudus dengan anggur. Nah, Tuhan Yesus dapat mengubah air biasa saat itu ya, mengubah menjadi air anggur. Ini adalah mukjizat pertama yang Yesus lakukan dalam perkawinan di Kana. Nah, dia merubah air menjadi anggur. Karena pada saat itu pernikahan di Kana, adat istiadat di sana, anggur merupakan hal yang penting dalam suatu acara atau dalam suatu kegiatan. Dan anggur itu melambangkan sesuatu yang menyegarkan, memberikan kesegaran, ya, membangkitkan semangat. Anggur itu melambangkan kesukaan, sukacita penuh. Maka ada pujian mengatakan anggur baru tercurah, itu melambangkan satu kesukaan, sukacita yang penuh. Nah, anggur menyatakan perbuatan yang luar biasa, dan ini di luar kuasa manusia, artinya dikendalikan oleh Roh Kudus, artinya manifestasi atau perbuatan yang dilakukan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Yang keempat, lambang yang keempat ialah minyak. Nah, minyak juga merupakan hal yang penting ya dalam kehidupan kita manusia. Minyak digunakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab tentang pengurapan. Nah, pengurapan yang dilakukan untuk peneguhan, pengurapan pengudusan, pengurapan bagi raja ya, dalam kitab 1 Samuel, pengurapan raja. Ayo, raja siapa ya di sana? Nanti kita lihat. Anak-anak pasti tahu raja siapa. Pengurapan untuk raja. Kemudian pengurapan buat kesembuhan. Lambang yang kelima ialah burung merpati. Ibu rasa kalian tidak asing lagi dengan hal ini ya, burung merpati. Ketika kita melihat film perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di bumi, kita tahu, kita pasti melihat bagaimana tayangan film tersebut menyajikan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus saat itu dibaptis. Lalu turunlah dari langit burung merpati dengan suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan burung merpati ini melambangkan kehadiran Roh Allah, Roh Kudus. Nah, lambang itu melambangkan adanya damai, adanya kasih, kesucian, kelemah lembutan, kesetiaan, tulus, dan halus kasih itu.
Nah, berikutnya kita akan melihat nih karya Roh Kudus dalam sebuah kehidupan atau dalam kehidupan. Nah, kita akan mau lihat karya Roh Kudus dalam kehidupan para tokoh reformasi gereja. Ada banyak reformasi gereja, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama ialah Martin Luther. Ibu yakin kalian tidak asing dengan nama ini ya. Sama kita akan bahas, kita akan lihat bersama. Martin Luther adalah pemimpin terkemuka gerakan reformasi Protestan. Awalnya ia pemeluk agama Katolik yang taat. Namun saat itu yang menentang kebiasaan gereja yang menyimpang saat itu. Ini penyimpangan tentang menjual beli buku pengakuan dosa ya. Nah, akhirnya pada tahun 1521 Martin Luther dikucilkan karena hal ini ya. Dan karena hal itu ia akhirnya mendirikan sebuah sekte Protestan yang dikenal dengan Lutheranisme. Nah, setelah Lutheranisme melakukan banyak hal, dia seorang yang melakukan penelitian, membuktikan, menempelkan tesis karyanya ya, sehingga dia menyampaikan reformasi dan itu menyebar luas ke seluruh Eropa. Ia juga menerjemahkan Injil ke bahasa Jerman dengan tujuan agar para pengikutnya membaca dengan bahasanya sendiri, artinya mudah memahami, mudah mengerti ya. Kemudian yang kedua ialah Erasmus. Nah, Erasmus ini dia adalah tokoh atau seorang humanis yang merupakan perintis reformasi gereja. Nah, karyanya ini edisi Perjanjian Baru mendorong Martin saat itu ya untuk melakukan reformasi. Karena karya si Erasmus ini, dia tinggal di sebuah Agustinus selama 5 tahun. Selama itu yang menulis prosa yang isinya adalah kritikan sebenarnya yang disampaikan kepada kekuasaan gereja pada saat itu. Tokoh yang berikutnya adalah Zwingli. Ya, karya Roh Kudus juga terjadi pada tokoh reformasi yang bernama Zwingli. Nah, Zwingli ini lahirnya di Swiss. Ia merupakan pemimpin reformasi yang ada di Swiss. Nah, reformasi yang dia lakukan sangat didukung oleh pemerintah dan rakyat saat itu di Zurich ya, sehingga akibatnya ada banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan di sana saat itu. Dan kita akan lihat tokoh reformasi berikutnya atau yang keempat ialah John Calvin. John Calvin juga lahir di Swiss dan dia merupakan seorang teolog Kristen terkemuka pada saat reformasi gereja dari Prancis. Nah, para pengikut Calvin ini disebut dengan gereja Calvinisme. Tokoh yang berikutnya, tokoh reformasi karya Roh Kudus sebagai tokoh reformasi yang berikutnya adalah John Knox ya. Semoga ibu tidak salah membaca. Nah, dia lahir di Huntington. Ia belajar di Universitas Santo Andrew dan dia ditabiskan menjadi imam Katolik pada tahun 1536. Knox ini merupakan salah satu murid Calvin di Jenewa. Nah, kemudian tokoh reformasi yang berikutnya ialah John Wycliffe. John Wycliffe. Dia seorang tokoh reformasi yang mengajar ya di Universitas Oxford. Ia dikenal sebagai filsuf, pengkhotbah, dan tokoh reformasi Kristen di Inggris. Ia dikenal sebagai penerjemah Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris yang dikenal dengan Wycliffe ya. Selanjutnya kita akan melihat peran Roh Kudus sebagai agen perubahan dalam gereja. Nah, dengan terbentuknya gereja perdana, maka hal itu merupakan teladan bagi kita sebagai agen perubahan dalam gereja. Apa sih perannya? Kita akan lihat satu persatu. Antara lain, nah pada saat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12 dan pasal 38 sampai 41 ayat 38 sampai 41 di sana disampaikan tentang para murid. Tadinya mereka nelayan
pengurapan dari Roh Kudus, mereka menjadi agen perubahan. Agen perubahan yang mereka lakukan adalah mereka menjadi berani untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Peran yang berikutnya, peran Roh Kudus sebagai agen perubahan ialah dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, di sana disampaikan bahwa pada saat itu gereja menerima orang-orang yang non-Yahudi yang ingin menjadi bagian dari Kristen, dari gereja, ya, tanpa harus mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu, atau dengan kata lain tanpa menuntut menjalankan hukum Taurat. Nah, di sini maksudnya ada orang yang bersunat, ada orang yang tidak bersunat, karena itu menurut adat istiadat, ya, sehingga hal itu menjadi patokan saat itu. Namun karena pengurapan Roh Kudus, semua menjadi agen perubahan, dan akhirnya saat itu gereja tidak lagi memandang dia Yahudi atau tidak, tetapi melihat bahwa mereka ingin juga bergabung atau ingin juga mengalami perubahan karena karya Roh Kudus, dan bahkan mereka mendapatkan kedudukan yang penting di jemaat. Mereka menjadi pelayan, menjadi diaken pada saat itu. Peran yang berikutnya, peran Roh Kudus sebagai agen perubahan dalam gereja memberikan kedudukan pada perempuan yang setara dengan laki-laki. Nah, memang kalau bicara kesetaraan gender pada saat itu sangatlah menjadi perhatian yang penting, menjadi pokok perhatian yang penting. Namun peran Roh Kudus membuat banyak perubahan sehingga terjadilah agen perubahan pada saat itu, sehingga Priscilla istrinya Aquila menjadi penginjil pada saat itu. Ini diberikan perubahan baik atau posisi yang benar karena peran Roh Kudus. Dan yang terakhir, peran Roh Kudus ialah gereja menerima orang-orang yang tersingkir lainnya. Nah, yang di sini diwakili oleh sida-sida Ethiopia. Nah, sida-sida Ethiopia ini ada orang yang dipandang nggak benar sebenarnya, ya, dipandang orang rendahan karena perbuatan mereka, kelakuan mereka yang kurang baik. Dalam hal di sini bicara mereka nggak jelas laki-laki atau perempuan gitu, ya, karena ada hal-hal yang terjadi sehingga mereka tidak begitu dipandang baik atau tidak dilayakkan atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam gereja. Namun karena hal ini menunjukkan ada pembaharuan dari Roh Kudus bagi agen-agen perubahan, mereka mulai menerima karena yang dilihat adalah hati, bukan bicara fisik. Maka mulailah ada perubahan untuk menerima orang-orang yang untuk mengalami perubahan karena karya Roh Kudus. Demikianlah materi kita hari ini tentang Roh Kudus yang membaharui gereja. Artinya kita yang dibaharui gereja, dan kita memiliki tugas, memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dalam hidup sebagai orang-orang percaya. Kita akan menyelesaikan materi kita sampai di sini. Demikian materi kita. Terima kasih. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan pertemuan kita atau bab berikutnya pada pelajaran pendidikan agama